Tadi jin-jin di tubuhnya Mbak Eli, coba saya mau tanya. Ini siapa itu? Saya? Ya, kamu siapa? Oh, tenan aku wis tekan Jakarta kilo enek. Ondo iso munggah dhewe ya Allah. Oh, tenan. Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari cara berpikirnya masyarakat yang berada di dalamnya. Kemampuan warga negara dalam menyelesaikan suatu masalah itu sangat berarti atau itu sangat menentukan ke arah mana negara tersebut akan bergerak maju atau mundur. Demikian juga di Indonesia. Di Indonesia masih sangat banyak sekali persoalan-persoalan yang menghambat negara kita ini untuk maju ke depan. Salah satu faktornya adalah cara berpikir atau pola berpikir dalam masyarakat tersebut. Di mana masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang melandaskan semua permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, permasalahan-permasalahan yang menimpa masyarakat Indonesia itu, cara mencari solusinya salah satunya dengan mengkaitkan dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang supernatural, di mana para ahli menyebutnya itu dengan logika mistika. Ya, logika mistika. Sebetulnya logika mistika ini sudah dikemukakan jauh sebelum negara ini merdeka, masih di dalam jajahan Hindia Belanda, di mana pada saat itu ada salah satu tokoh yang mengkritisi pola pikir masyarakat Indonesia, yaitu Tan Malaka, di dalam buku Madilognya yang sampai saat ini masih kontroversi. Di situ Tan Malaka menyebutkan bahwasanya untuk merdeka, di mana bangsa Indonesia pada waktu itu ingin terbebas dari penjajahan negara Hindia Belanda. Tapi di sisi lain, apa yang dilakukan masyarakat Indonesia tersebut hanya mengandalkan logika-logika mistika untuk keluar dari penjajahan Hindia Belanda pada waktu itu. Sehingga tidak banyak tokoh-tokoh yang mencoba berusaha untuk bernegosiasi, untuk keluar dari penjajahan tersebut secara akal pikiran, tapi sebagian masyarakat pada waktu itu lebih memasrahkan dirinya untuk menantikan Ratu Adil yang bisa membebaskan dari penjajahan tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh Tan Malaka akan menghambat kemerdekaan bangsa Indonesia pada waktu itu. Di tahun, tidak bisa dipungkiri, di tahun 2024 ini, di abad 21 ini, masyarakat kita juga masih banyak yang menggunakan logika mistika itu dalam menyelesaikan semua persoalan masalah yang ada. Bisa dilihat bahwasannya kemarin ada berita yang menggemarkan seluruh jagat maya, yaitu perseteruan antara pesulap merah sama Samsudin. Ketika itu si Samsudin ini mendeklarasikan secara tidak langsung, beliau ini mendeklarasikan bahwasannya beliau mempunyai suatu kekuatan supernatural, kekuatan gaib, kekuatan lebih di luar akal nalar manusia. Trik-trik, berbagai macam trik yang menyuguhkan kekuatan tersebut beliau sebar di YouTube dan berbagai media massa, sehingga dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pada dasarnya lebih senang dengan logika mistika tersebut, akhirnya banyak berbondong-bondong atau menyetujui apa yang dilakukan Samsudin tersebut. Tapi yang paling menarik ketika pesulap merah telah membongkar semua trik-trik yang dilakukan oleh Samsudin tersebut, sehingga apa yang semua yang dilakukan Samsudin tersebut adalah sebuah trik sulap, tidak mempunyai
logika tidak mempunyai kekuatan supernatural yang diklaim tersebut. Tapi yang sangat mengejutkan, ketika Samsudin tersebut sudah dibongkar kebusukannya, dia itu menggunakan trik-trik sulap oleh pesulap merah. Tapi setelah itu, yang anehnya itu masyarakat kita juga masih banyak sekali yang berbondong-bondong mengunjungi padepokan Samsudin tersebut hanya untuk berobat, hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masalah yang dia hadapi. Itulah kenyataan masyarakat yang ada di Indonesia sekarang. Di sisi lain, masyarakat pada saat ini juga masih sangat mengandalkan logika mistika. Itu bisa dilihat dari cara masyarakat kita menghadapi masalah. Contoh kasus, ketika ada satu tetangganya mengalami kesuksesan di sebuah usahanya, lingkungan masyarakat tersebut tidak berpikir bahwasanya tetangga yang sukses tersebut telah bekerja, berangkat pagi, pulang malam, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Tidak berpikir di situ, tapi malah mengkaitkan, loh, apa ini kok tiba-tiba orang ini menjadi kaya raya? Apakah mempunyai tuyul? Apakah mempunyai perewang-perewangan dan lain sebagainya? Itu yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Ada lagi yang kasus ketika usahanya tiba-tiba sepi, dari yang awal ramai terus ketika sepi. Di situ masyarakat juga penyelesaian masalah, cara menyelesaikan masalahnya itu juga tidak menganalisis riset apa yang terjadi di dalam bisnisnya tersebut, tapi langsung mengkaitkan dengan sesuatu yang gaib, sehingga hanya berpikir, oh, ternyata usaha saya ditutup orang, ditutup gaib, mendatangi seorang dukun atau dan lain sebagainya, bukan melakukan riset-riset yang ada pada dunia perbisnisan yang ada, yang digeluti masyarakat tersebut. Inilah kenyataan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Dari gemarnya masyarakat Indonesia yang menyelesaikan masalahnya dengan logika mistika, ketika mencari solusi hanya dikaitkan dengan mistik, hal yang berbau supernatural, itu dimanfaatkan oleh oknum bodoh yang hanya mencari ketenaran semata, yang hanya mencari cuan, mencari keuntungan di balik salah kaprahnya pola berpikir yang ada di masyarakat kita. Hal tersebut dimanfaatkan berbagai banyak macam orang bodoh. Orang bodoh yang bagaimana? Karena orang bodoh tersebut untuk menyembunyikan kebodohannya, itu dengan salah satu caranya ya hanya mengklaim bahwasanya dia itu mempunyai kekuatan supernatural, yang dimana kekuatan supernatural tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara logis tidak bisa dibuktikan, sehingga hanya klaim-klaim dari sepihak bahwasanya bisa melihat barang ini, bisa menerbangkan ini, bisa melihat ini, bisa melihat sesuatu hal yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, mereka ungkapkan hanya untuk menutupi kebodohannya. Begitu juga kita tarik di dalam dunia pendidikan, terutama di dunia pendidikan Islam, di mana secara khusus di dalam dunia pesantren, di mana ketika ada salah satu tokoh yang tokoh tersebut sudah mencapai kesuksesan dalam menuntut ilmunya, tapi apa yang dilakukan tokoh tersebut ketika dia sukses? Beliau yang ditekankan atau yang dikeluarkan trik-triknya untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak belajarnya, cara belajarnya gimana, cara apa yang dibaca bukunya dan lain sebagainya. Tapi apa yang digaung-gaungkan? Yang digaung-gaungkan, saya sampai detik ini menjadi seperti ini cuma hanya karena menjadi sopir kiai. Cuma hanya mengabdi di kiai ini, cuma mengabdi di kiai ini. Itu yang terus diulang-ulang para tokoh yang sudah mencapai kesuksesan pada saat ini. Sehingga dengan pengulangan-pengulangan tersebut akan melemahkan pola berpikir santri, akan melemahkan pola berpikir siswa. Dengan apa? Karena santri kalau setiap hari disuguhkan dengan ceramah-ceramah yang seperti itu, maka ketika dia masuk ke dunia pesantren, yang terbesit di dalam otaknya
untuk mencapai kesuksesan itu ya hanya bisa dicapai dengan cara pengabdian-pengabdian yang notabene itu masih di luar akal pikiran kita. Bukan kita bangun pagi untuk belajar, bangun malam untuk belajar, bukan itu yang diulang-ulang, yang diberikan kepada trik-trik yang diberikan kepada santri-santri untuk menggapai kesuksesan. Sebenarnya kalau kita lihat dari ajaran Islam sendiri, apakah Islam mengajarkan seperti itu? Iya, Islam mengajarkan kita percaya pada hal-hal gaib, tapi kita tidak dituntut untuk mensandarkan kepada sesuatu yang tahayul. Kita hanya dituntut menyandarkan bertawakal kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dilihat ayat pertama kali yang diturunkan, ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu tentang Iqra, tentang membaca. Kita disuruh membaca. Dari situ bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi sekali akal pikiran. Selain itu di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwasanya ada 50-an lebih ayat yang menuntut kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Di situ juga sangat membuktikan bahwasanya Islam telah menjunjung tinggi akal pikiran kita. Ketika kita dihadapkan suatu masalah, kita tidak hanya mencari solusi di dunia hal yang gaib, mencari solusi di dunia supernatural, tapi kita juga berusaha dengan menggunakan tenaga kita, akal pikiran kita. Di sisi lain, Islam juga menekankan bahwasanya akal pikiran kita itu sebagai pembeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, sebagai pembeda dengan binatang, sebagai pembeda dengan iblis, sebagai pembeda dengan malaikat. Itulah keunggulan akal pikiran kita. Oke Sobat Tila, saran saya agar kita menjadi bangsa yang maju, kita hentikan logika mistika ini. Jangan kita terlalu masuk dalam ke dunia logika mistika, di mana kita pada dasarnya hidup di dunia yang nyata, bukan hidup di dunia yang fana. Pesan saya kepada para santri, ketika kalian menentukan langkah kalian untuk menjadi seorang santri, ketika kalian menentukan diri kalian sebagai penuntut ilmu, jangan sandarkan hanya dengan ritual-ritual mistik untuk di dalam dunia pembelajaran kalian. Tapi banyaklah membaca, banyaklah referensi, kaji kitab-kitab terdahulu, dan ciptakan sesuatu yang membuat Indonesia ini lebih maju. Demikian dari saya, semoga tidak ada yang tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.